Ini udah kelihatan belum ya? Atau suaranya udah kedengeran belum? Aman kan? Aman. Oke. Udah. Jadi di asistensi ini sebenarnya asistensi materi dan tugas besar ya sekaligus. Materi dan tugas besar. Ini kita bakal membahas tentang aksial lentur. Jadi seperti yang mungkin udah dipelajarin ya di struktur beton, bahwa aksial ini dia berpengaruh terhadap kapasitas lentur suatu penampang. Nah, jadi kalau di baja itu kita bakal menggunakan persamaan ini. Jadi ini sebenarnya pendekatan ya. Dia aslinya itu bentuknya oval. Bentar. Nah, oke. Jadi sebenarnya dia tuh bentuknya kayak eh salah. Nah, bentuknya tuh kayak gini kapasitasnya kurang lebih lah. Nah, jadi kayak artinya semakin besar gaya aksial yang terjadi, maka kapasitas momennya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini dapat dilihat di grafik yang ini, bahwa jika semakin besar nilai P-nya, ini kan kalau P-nya 0 ya, berarti nggak ada gaya aksial, itu momennya tuh bisa setinggi ini kapasitasnya, 1,2 kalinya MY. Sedangkan kalau misalkan terjadi gaya aksial sebesar 0,8 MP ini, momennya itu cuma bisa menahan, ya katakanlah 0,3 dari MY-nya. Jadi kan ini dropnya jauh banget kan. Nah, makanya sebenarnya analisis aksial luntur ini sangat penting lah, nggak bisa diabaikan. Nggak bisa analisisnya itu cuma terpisah-terpisah kayak aksialnya sendiri, lunturnya sendiri itu bakal eh, gagal aja. Nah, yang ini nih dia tuh mendekatin bagian atasnya. Jadi sebenarnya bentuk oval tuh kan kalau didekatin dengan bilinear, dia tuh jadinya kayak gini, jadi dua batas ini. Aduh, malah dihapus lagi. Bentar. Jadi ini bentuknya ya, yang kayak tadi oval. Terus untuk P lebih besar sama dengan 0,2, mungkin di sekitar sini ya. Sini itu didekatkan dengan suatu garis kayak gini. Nah, untuk yang P kecil dari 0,2 itu didekatkan sebagai garis yang seperti ini. Nah, kurang lebih inilah gambar skematiknya. Nah, di sini tuh em, di sini tuh untuk kapasitasnya dia sama lah kayak yang udah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi untuk PJ tarik, udah ini PN-nya tuh berarti AJ kali FI aja. Kalau kasusnya itu em, dia tuh gagalnya leleh. Kalau gagalnya fraktur dan lainnya berarti ini disesuaikan aja PN-nya. Termasuk nilai V-nya. Tapi ini kita pakai yang general aja. Jadi ini PN-nya biasa gagalnya karena leleh dan VT yang dipakai itu 0,9. Karena kalau diingat-ingat lagi kan kalau gagalnya leleh itu dia ductile kan. Ductile itu berarti nilai V-nya tuh nggak harus 0,75, bisa pakai 0,9. Nah, untuk PCC tekan nih sama seperti tutorial tekan. Jadi ini ngitungnya pakai yang Euler buckling itu. Terus untuk MCX, MCY ini berarti kapasitas momen arah X dan arah Y. Nah, untuk MN-nya itu berarti, kalau teman ingat, berarti ini kan harus tentuin zona dulu kan. Masuk zona 1, 2, 3. Kalau misalkan masuk zona 1, berarti langsung aja MN-nya sama dengan MP. Kalau masuk zona 2, berarti harus dipertimbangkan LB sama yang itulah panjangnya lah. L dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ada tekuk lokal, berarti nanti dia ada lagi persamaannya yang pakai lambda lambda F atau lambda gituan. Jadi ini dibuka aja materi tutorial lenturnya. Ini untuk nilai V-nya 0,9 semua. Terus ini catatan penting. Jadi PR ini apa? PR ini sebenarnya bebannya. Tapi untuk interaksi aksial lentur, dia tuh bebannya nggak bisa langsung semena-mena pakai TU atau MU yang didapatkan dari ITAPS. Mungkin kalau kondisi aksial tarik bisa, cuman kalau untuk kondisi aksial tekan, dia itu butuh analisis orde kedua. Jadi diperbesar gayanya. Dan ini bakal dijelaskan di slide selanjutnya. Tapi intinya di kondisi aksial tekan itu dia bakal lebih kompleks karena ada amplifikasi beban akibat kondisi stabilitas dari gaya tekannya tersebut. Nah, ini ada beberapa gambaran terkait interak apa ya, gambar skematiknya lah dari interaksi linter ini. Ini paling di next saja. Tapi sebelumnya ini sebenarnya udah diajarin sama Budi atau belum ya? Axial linter. Kemarin di kelas tuh udah belajar sampai mana ya?
bentar. Ini suaraku masuk kan ya? Aman kan masuk. Oh, ya, atau ini pokoknya antara udah diajak atau mungkin minggu ini baru masuk ya tentang Asia terus. Tapi ini eh ya ini bakal dijelasin aja. Bisa jadi kita lebih cepat sih. Nah, ini yang pertama ya, terkait aksial tarik lentur. Jadi kan aksial itu ada tarik, ada tekan. Nah, kalau kasusnya tarik, itu tuh cukup dianalisis dengan first order analysis. Jadi first order analysis ini intinya analisis yang kalian lakuin kayak biasanya lah, kayak statika biasa. Jadi itu nggak mempertimbangkan kondisi struktur terdeformasi. Jadi contohnya kayak kayak gini. Ini misalkan ada tumpuan sederhana. eh, jepit, sorry, sendi sama roll. Nah, itu kalau ada beban kayak gini. Ini kan kalian ninjaunya ya udah gaya dalamnya kayak statika biasa. Sedangkan kalau second order analysis itu kalian ninjaunya tuh dalam bentuk defleksinya. Jadi ini kan kalau dibebanin ke bawah harusnya melentut kan. Nah, kalau dia melentut gini kan sebenarnya ini nih kalau kita lihat apanya ya, kita potong di sini lah, potong di sini. Itu kan ini kan ada delta kan, ada delta, terus ini ada P. Berarti kan sebenarnya ada tambahan momen kan. Ada tambahan momen sebesar P delta ini. Nah, makanya kayak ini tuh namanya second order analysis, yaitu kondisi terdeformasi, sedangkan yang pertama ini merupakan first order analysis. Nah, kalau tarik lentur itu cukup first order analysis. Kenapa? Karena gaya beban tarik ini dia tuh mereduksi defleksi lateral dari suatu komponen, atau kata lainnya mungkin mereduksi defleksi yang ditimbulkan oleh, ya benar sih, oleh beban arah lateral. Nah, contohnya kalau dilihat di gambar ini ya, itu kan tendensi melendut akibat beban merata ini kan ke bawah, kayak gini kan. Nah, tapi karena ada gaya tarik ini, dia tuh kayak meluruskan gitu loh. Jadi kayak dia tuh mereduksi, bisa jadi seperti ini, mengecil. Jadi ini sebenarnya bayangin kayak penggaris aja lah. Kalau penggaris kita tekan di tengah, itu kan melendut. Tapi kalau ditarik ujung-ujungnya, dia tuh bakal kecil kan, lendutannya mengecil. Nah, kira-kira gitu sih. Kenapa boleh diabaikan. Terus, oh ya ini juga kalau diabaikan berarti PR sama dengan PU, MR sama dengan MU. Langsung aja. Nah, kalau kondisinya aksial tekan lentur, itu kompleks itu kita harus menggunakan second order analysis. Nah, ini tuh em, bisa lihat di gambar ini lah. Jadi ini kalau ada lenutan di ini kalau yang pertama ini contohnya non-sway ya, non-sway, terus dia melendut sebesar delta, terus PN-nya tuh dia sorry, maksudnya momennya itu teramplifikasi. Jadi bukan cuman MNT aja, tapi ada akibat PNT-nya juga dikali sama delta ini. Nah, kalau kasusnya sway itu diamplifikasi harusnya lebih besar lagi karena em, dia tuh apa ya? Biasa delta besarnya ya lebih besar lah delta kecil karena ini tuh perpindahan global, sedangkan yang ini kan cuman lokal aja kan, cuman per elemen. Jadi yang ini tuh lebih bahaya sih kalau kalau kasusnya non sway. Nah, ini untuk gambaran second order analysis. Jadi kenapa sih ini sebenarnya analisisnya cukup kompleks dan kita tuh harus melakukan aproksimasi. Nah, intinya tuh kalau misalkan terjadi momen di suatu em, elemen, itu kan pasti deltanya besar kan. Ini hubungan ini aja. Em, apa ya? Ya, maksudnya kalau diingat lagi cara nyari delta atau cara nyari lenutan menggunakan momen itu kan hubungannya adalah em, si data ini sama dengan double integration dari momen per EI kan. Nah, berarti kan kalau lihat dari gininya kita tahu kan kalau momennya besar, berarti ini datanya bakal besar juga kan. Nah, maka dari itu kalau deltanya besar, si P delta ini bakal berpengaruh. Berarti kan ada tambahan momen dari P delta. Nah, setelah itu berarti kan momennya tambah besar. Kalau momennya tambah besar, berarti kan ulang lagi kan, defleksinya tambah besar juga. Defleksinya tambah besar, P deltanya berpengaruh lagi, terus dia bakal ngulang-ngulang terus. Jadi ini tambah lagi jadi MU2, delta 2, terus efek P delta lagi. Jadi dia bakal selalu beriterasi. Eh,
ini nggak mungkin nol sih. Kalau di program numerical dia nggak mungkin nol, tapi bisa didekatin dengan nilai 0,0001 lah, atau 0,00001, 10 pangkat min 5. Nah, kira-kira gitu. Jadi second order analysis ini merupakan analisis yang iteratif harusnya. Tapi di pendekatan struktur baja ini kita bakal menggunakan metode aproksimasi. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang gitu. Yang akan, nah yang ini, yang di state di bawah. Jadi ada dua. Ada direct analysis method sama effective length method. Sebenarnya ada satu lagi kayaknya first order method gimana gitu. Cuman yang diajarin Bu dia harusnya dua ini aja sih. Nah, untuk persamaan umumnya, kalau tadi kan MR itu sama dengan MU aja. Kalau yang ini, MR sama dengan B1 MNNT tambah B2 MLT, kalau PR sama dengan PNT tambah B2 PLT. Nah, ini apa MNT sama MLT ini? Jadi kalau teman-teman lihat gambar em, ini sebenarnya kayak unstruct. Jadi kalau teman-teman ingat pas di unstruct itu kan kita kalau ninjau, misalkan menggunakan metode moment distribution atau apa ya, metode yang intinya untuk menyelesaikan SCT struktur portal gitu, itu kan kita ngebagi struktur, eh, struktur asli, struktur yang sebenarnya menjadi struktur yang nggak bergoyang dan struktur bergoyang. Nah, kira-kira prinsipnya kayak gitu. Ini dibagi jadi dua, struktur yang asli jadi yang, dibagi jadi yang tak bergoyang dan bergoyang. Untuk yang tak bergoyang ini parameternya si NT ini. Jadi kayak PNT, MNT itu dari yang rangka tak bergoyang. Sedangkan yang MLT, PLT berarti dari rangka bergoyang. Nah, ini kalau di program mungkin cara taunya itu pas nge apa ya, nge-export gaya dalamnya itu pakai kombinasinya. Misalkan kombinasinya 1,2 DL tambah 1,6 LL terus ada tambah beban lateral gitu. Tambah 1E gitu misalnya. Nah, itu untuk yang tak bergoyang berarti itu cuma pakai yang 1,2 DL tambah 1,6 L aja. Yang kombinasi lateral atau kasus yang earthquake-nya itu di nol kan. Jadi kayak dibikin kombinasi baru gitu. Nah, sedangkan yang ini nanti berarti cuma lateral sendiri aja. Kira-kira gitu sih kalau di programnya. Nah, untuk B1, B2 ini apa? Jadi ini sebenarnya amplifikasi. Karena kan kalau elemennya misalkan nggak bergoyang, tapi dia melendut kayak di gambar yang ini. Nah, ini kan sebenarnya ada perbesaran gaya kan, karena delta kecil ini. Nah, makanya diperlukan B1 ini. Jadi cara mudah ingatnya B1 ini untuk mengkonsiderasi si delta kecil ini. Sedangkan yang B2 ini, itu kan kita pakai B2-nya di ini ya, gaya dalam lateral kan, di MLT, PLT. Nah, itu tuh yang ini sebenarnya. Jadi itu tuh memperhitungkan delta besar ini. Jadi gitu sih, delta kecil dihitung dengan B1, delta besar dihitung dengan B2. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh ngitung pakai iterasi ini. Harusnya kan ngitungnya kayak tadi kan, yang gini kan, ngulang-ngulang. PU 0, delta 0, PU, terus ada P delta 0, terus MU1 sama dengan MU0 tambah P delta 0, itu kan ngulang-ngulang terus. Sedangkan kalau yang ini kita langsung pakai B1 dan B2. Jadi langsung sekali, apa ya, ya langsung selesai gitu. Nah, kalau kondisi non-sway, ya ini tinggal asumsi 0 aja kan, yang MLT, PLT-nya. Jadi persamaannya cuma kayak gini. Oke, terus ada juga nanti, oh ya ini CM harusnya nggak di sini sih. Eh, ini hapus dulu lah. Bentar. Ini aja. Nah, terus sebelum kita melanjutin ke cara ngitung B1 dan B2, itu cara ngitungnya beda ya. Ini kan ada dua metode. Dia untuk masing-masing metode beda gitu. Cara ngitung B1 beda. Sebelum kita lanjut ke situ, nanti bakal masuk ke CM dulu. Oh iya, nanti ada slide. Nah, untuk second order analysis itu untuk B1 dan B2-nya kira-kira gini. Ini rumus generalnya. Jadi untuk rumus generalnya, si alfa ini sama dengan 1. Jadi kalau RFD di 1, kalau ASD kayaknya berapa ya? 1,2 atau 0,5 tadi. Pokoknya kalau ASD dia beda. Cuma biasanya sih kita langsung pakai LRFD aja. Makanya ini langsung sama dengan 1. Nah, untuk PR-nya, tadi kan sebenarnya PR-nya tuh ini ya. PR itu sama dengan PNT tambah B2 PLT. Di sini kenapa B2-nya hilang? Nah, sebenarnya ini selain apa ya? Kalau di buku Core itu dia jelasinnya ya ini sebenarnya aproksimasi aja. Jadi em, cara ngitung B2 itu kan sulit kan, kayak harus tahu banyak variabel dan ya intinya sulit lah ngitung B2 nih. Jadi bisa diaproksimasi dengan asumsi B2 ya sama dengan 1. Nah, ini cuma digunakan untuk ngitung B1. Jadi ini bukan yang digunakan untuk
gaya dalam yang bakal digunakan untuk desain. Itu dua hal yang berbeda. Yang buat desain tetap pakai yang ada pengaruh B2-nya. Sedangkan untuk menentukan nilai B1 ini, dia itu langsung kayak gini aja. PR sama dengan PNT tambah PLT. Nah, ini selanjutnya, ngitung B1 tuh, ya ini langsung rumus saja. CM per bla bla ini. Nanti CM dijelasin ya di slide berikutnya. Dia nilainya harus besar sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau kecil sama dengan 1 kan, ya nggak logis aja berarti. Kayak dia terjadi lenutan, tapi lenutannya itu malah memperkecil gaya dalamnya. Kayak, maksudnya less likely lah. Dan ini juga lebih konservatif kan. Ya, besar sama dengan 1. Jadi, ya gitu. Untuk B1, cara ngitungnya kayak gitu. Untuk B2 ini, dia ada dua cara perhitungannya. Bisa pakai yang sigma V kuadrat EI per K2L kuadrat ini, atau pakai rumus PE story sama dengan RM dikali H per driftnya. Ini drift bangunan. Delta H per L. Biasanya sih kita pakai yang ini, yang kanan. Jadi di soal tuh biasa udah diketahuin delta H per L-nya berapa, H-nya berapa, jadi tinggal masukin aja. Nah, untuk RM sendiri ini rumusnya 1 kurang 0,15 PMF dibagi P story. Untuk PMF sendiri itu beban vertikal total pada kolom di suatu sistem rangka penahan momen. Jadi kalau misalkan sistemnya sistem bracing, berarti PMF-nya langsung 0. Berarti RM-nya sama dengan 1 langsung. Nah, untuk B2-nya itu rumusnya 1 per, nah yang ini. 1 kurang P story per P story. P story ini berarti, ya, apa ya, gaya aksial total lah di suatu lantainya. Ini langsung bisa dikeluarin juga sama ITEF. Jadi nggak perlu ninjau satu kolomnya terus ditambah-tambahin itu, nggak perlu itu, bisa langsung diekstrak P story-nya. Udah sih. Jadi itu cara ngitung P1 P2. Untuk variabel lainnya nanti kayak CM, PR, itu dijelasin di slide-slide berikut. Nah, kita mulai dari CM dulu ya. Jadi CM itu sebenarnya merupakan faktor reduksi lah. Faktor reduksi gaya dalam momen yang terjadi di suatu elemen. Nah, tadi kan kita ngasumsin gambar itu kayak gini ya. Kayak misalkan kalau maksudnya dia tuh lurutan terbesar itu ada di tengah gitu. Alias apa ya namanya? Alias di inflection point-nya itu ada di ujung-ujungnya. Nah, itu kan kalau ada efek P delta, dia dia apa ya, superposisinya tuh bakal kayak gini kan diagramnya. Nah, sedangkan kalau misalkan kasusnya momen di ujung-ujungnya tuh beda arah kayak gini. Oh, sorry, masih searah. Jadi sama-sama berlawanan jarum jam. Itu kan bakal jadi ini kan inflection point-nya tuh ada di tengah kan. Jadi dia tuh bakal jadi orde 2. Nah, kalau orde 2 gini, itu kan gaya dalamnya tuh bakal kayak gini. Dan nanti kalau ditambahin dengan efek P delta, dia tuh bakal seperti ini. Yang ini tuh nilai maksimum dari momen yang udah mempertimbangkan P delta, itu nilainya bakal lebih kecil daripada orde pertama. Ini dilihat dari gambarnya, ini kan besar banget kan MX-nya, sedangkan yang ini kan dia mengecil. Nah, makanya kalau misalkan kasus kita tuh kayak gini, kolomnya tuh momen di ujung-ujungnya tuh searah, itu bakal over konservatif jatuhnya. Maka kita harus menggunakan si CM ini. Nah, rumus CM tuh kalau untuk momen-momen di ujung bentang, dia bisa menggunakan 0,6 kurang 0,4 M1 M2. M1 M2 tuh langsung aja momen kecil dibagi momen yang besar. Jadi misalkan kalau momen bawahnya tuh 100, momen atasnya 200, berarti kan langsung aja momen M1 per M2-nya 100 per 200. Begitu juga sebaliknya. Pokoknya yang kecil, nilainya pasti kecil sama dengan 1 lah yang ini. Nah, ini cara ingatnya mungkin biar mudah kalau momennya beda arah, beda tanda gitu, berarti strukturnya lebih bahaya. Berarti si CM ini nilainya bakal mendekati 1. Sedangkan kalau momennya searah, CM-nya ini bakal em, lebih kecil dari 0,6 lah setidaknya. Gitu sih cara ingatnya. Nah, ini juga ada kasus-kasus lainnya. Kalau yang diketahui itu adalah beban merata di sepanjang balok atau di sepanjang elemennya. Ini bakal lebih apa ya? Ya CM-nya ngikutin tabel ini aja lah pokoknya. Lanjut. Ini ada beberapa contoh yang diambil dari buku McCormack. Jadi ini momennya kan beda arah kan yang ini, 40-50. Makanya ini
nanti di pas ngitung M1 M2-nya nilai pasti negatif. Berarti min 40 per 50 min kali min plus kan dia jadi 0,92. Ya walaupun walaupun apa namanya? em, walaupun beda arah di saat kita udah menghitung CM itu kita udah berarti udah memperoptimal struktur kita karena nilai kan ini kecil dari satu kan. Maka dia bakal lebih optimal. Nah, ini ada kasus lain kalau beda arah, maksudnya sorry, kalau searah alias orde 2, berarti ininya positif, berarti CM-nya tuh bisa kecil. Nah, bayangin aja, ini kereduksi sebesar, wah ini besar banget ya reduksinya, 0,3. Misalkan kayak momen yang terjadi itu 100 kNm bisa direduksi jadi 30 kNm. Kayak dia bakal sangat berpengaruh. Nah, ini kasus lain kalau dia ada beban merata, intinya sama lah cara ngitungnya. Si CM-nya ini pakai yang rumus ini. Beban merata, terus ujungnya jepit-jepit. 1 kurang 0,4 alpha VR per PS1. Nah, gini. Ini dia pakai metode ini sih sebenarnya. Effective length method. Soalnya dia PS1-nya ngitungnya kayak gini. Tapi ya nanti bakal dijelasin lah. PS1 ini cara ngitungnya gimana. Soalnya dia beda untuk dua metode. Nah, terus terakhir ini kasusnya bebas-bebas, terus ada beban terpusat, yaudah berarti pakai yang ini. 1 kurang 0,2. Nah, gitu sih untuk CM. Nah, lanjut ke metode analisis atau metode aproksimasinya. Jadi yang pertama tuh ada direct analysis method. Direct analysis method ini bisa diterapkan di sistem struktur baja apapun. Intinya dia itu mereduksi kekakuan dari em, elemen kolomnya untuk mempertimbangkan absolute uncertainty dari kekuatan dan kekakuan akibat efek second order. Nah, ini kalau dilihat di grafik ini, em, bebannya tuh kan harusnya, ini ya, bentar. Ini tuh harusnya MU-nya tuh, apa ya, bisa lebih kecil lah. Tapi karena kita reduksi kekakuannya, dia tuh bakal membesar gitu loh, bakal membesar, terus kegeser kurvanya. Intinya mau mendekatin si aktual respon ini. Nah, ini mungkin sambil komparasi juga sama yang effective length method. Kalau effective length method tuh em, dia P-nya yang kita kecilin. P-nya kita kecilin untuk eh, memperoleh PU yang nilainya sama dengan aktual respon ini. Jadi ini yang sebenarnya cara gambarnya itu yang ini dulu, second order analysis, terus yang PNKL, MP ini, terus ketemu titik potongnya, dan ditarik garis dengan aktual respon. Nah, ini sebenarnya nilai sama PU. Kalau apa ya? Kalau dibandingin gitu. Cuman emang dia beda pendekatan aja. Yang direct analysis method nih kita reduksi kekakuannya, sedangkan yang efektif length method kita tuh nggak reduksi ke kekakuannya, tapi kita menggunakan nilai K1 berdasarkan alignment chart. Nah, ini mungkin ini aku bacain aja cara ngitungnya gimana rumus-rumusnya. Kalau P ini berarti kapasitas leleh kapasitas leleh aksial dari elemennya, berarti kan langsung AGFI aja kayak leleh tekannya. Nah, terus alfa untuk ngitung si tau tau B ini, dia tuh ada dua kondisi. Kalau misalkan si alfa PR per P-nya itu kecil sama dengan 0,5, berarti nilainya sama dengan 1. Kalau besar dari 0,5, nilainya tuh yang ini. Nah, terus ini jangan lupa ya, yang ini PR-nya itu karena digunakan untuk ngitung B1 itu langsung aja PNT tambah PLT. Nah, terus untuk yang EI reduksi dan EA reduksi itu nilainya ini ada 0,8. Untuk yang EI jangan lupa dikaliin sama tau beta, tau B ini. Nah, terus ini yang penting. Kalau di direct analysis method itu K1-nya langsung sama dengan 1. Jadi nggak perlu ngelihat alignment chart atau tabel yang apa yang yang peretakan-peretakan itu loh. Yang kalau jepit-jepit misalkan 0,7 seni-seni 1 itu nggak perlu tidak langsung sama dengan 1 kalau menggunakan direct analysis method. Nah, cara ngitung PEI-nya langsung pakai yang EI yang udah tereduksi dibagi K1L kuadrat. Oh, sebentar, ini aku agak lupa sih ada V kuadratnya atau enggak ya. Kayaknya ini ada V kuadratnya ya, cuma kelewat. Nggak apa, ntar di ini revisi. Nah, terus untuk yang effective length method, itu tuh metodenya nggak bisa diterapkan di semua sistem struktur. Itu dia ada kondisi prerequisite-nya.
Nah, misalkan ini B2-nya bukan B2 yang apa ya, yang bisa langsung dipakai itu B2-nya cuma untuk mengecek syarat prerequisite-nya. Kalau misalkan delta order 2 dibagi delta order satunya kecil sama dengan 1,5, metode ini dapat digunakan. Nah, metode ini itu dia nggak terdapat faktor distribusi kekuatan. Jadi ini kan langsung pakai AI aja kan. Nah, itu bedanya. Terus satu lagi, K1-nya harus mengikuti tabel alignment chart yang udah diterangkan di tutorial batang tekan. Berarti yang ini. Jadi harus ditentuin lagi kalau bangunannya tuh dia sesuai atau enggak. Terus em, apa ujung-ujungnya gimana. Itulah intinya. Berarti harus ngitung G1, GA, GB. Em, Terus ini ada syarat apa ya? Tambahan juga nilai K1 bisa langsung diasumsikan sebesar 1 kalau syarat ini terpenuhi. B2 itu kecil sama dengan 1,1. Oke, kira-kira gitu sih untuk yang effective rank method. Ini komparasi singkatnya. Kalau DM2 K sama dengan 1, effective LM2 K-nya dari alignment chart, faktor reduksi kekuatan ini ada 0,8 tau. Kalau yang ini nggak perlu reduksi. Terus ada satu lagi sebenarnya ini dijelasin di apa ya, di make format sih. Dan harusnya di PPT Budi ada, cuman ini kayaknya apa ya, biasa lebih sering diabaikan sih. Jadi notional load ini intinya em, beban lateral yang harus di-assign untuk mempertimbangkan geometric imperfection kolom. Karena kan kita pas apa ya di lapangan itu mengecor kolom atau misalkan nggak ngecor deh. Bahkan jika kita masang bajanya itu nggak mungkin lah, nggak mungkin dia tuh nggak ada aksesibilitas. Pasti ada minimalnya mungkin 0,00 berapa gitu, tapi dia tuh ada loh nilainya. Nah, itu tuh harus dipertimbangkan sebenarnya dengan mengassign beban lateral NI itu berarti beban lateral di lantai I sebesar 0,02 alfa YI. Dengan YI ini berarti beban gravitasi yang terjadi di suatu lantai tersebut. Nah, ini sebenarnya informasi tambahannya soalnya apa ya? Harusnya sih digunakan, cuman eh, biasa sering diabaikan gitu. Di ya apa ya? Yang penting sebenarnya dua dua di atas inilah. Oke, terus oke, udah lanjut ke contoh soal. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, ini lanjut aja ke Raffi. Oke, thank you kan. Gue searching dulu ya. Udah kelihatan ya? Oke, tadi udah jelasin sama Ken juga terkait sama materi akselandur. Mungkin kalau kemarin dari Budia kayaknya mungkin belum masuk ya materi akselandur, baru masuk di pekan depan. Tapi kemarin dari Budia sih titip tetap dijelasin dulu di awal biar harapannya nanti kalian di kelas udah kebayang lah materinya kayak gimana gitu. Jadi ya bisa diperhatiin aja biar besok pas kelas bisa lebih paham gitu ya. Nah, ini paling aku jelasin beberapa contoh soal aja terkait dengan akselandur. Nah, buat yang pertama, ini terkait sama metode pertama, salah satu metode yang buat kalian second order analysis, yaitu pertama yang DM atau direct analysis method gitu. Nah, mungkin di sini ada suatu soal ya. Di sini kalian punya kolom, terus peletakannya sendi, kira-kira gambarnya kayak gini lah. Ada beban, uh, beban nanti sama beban hidup lah, dan juga ada beban dari lentur juga momen gitu. Dan di sini beban yang bekerja tuh cuma beban servis saja gitu. Terus kalian punya profil kolom W18x50 ini dari profil luar AISC dari luar. Terus material baja BJ37, panjang kolom atau LB-nya itu 4 meter untuk di kedua sumbunya baik sumbu kuat maupun sumbu lemah. Jadi nggak ada penopang lateralnya lah, nggak ada lateral brace-nya gitu. Terus diasumsikan nilai CB-nya itu 1 dan ditanya di sini apakah kolom itu mencukupi gitu. Asumsikan di sini untuk kapasitas tekan tuh dikontrol oleh lelah. Jadi kalian nggak perlu hitung lagi terkait sama tekuk dari kayak Euler gitu, itu nggak perlu dihitung lah. Karena di sini langsung lelah kan, dia lelah dulu sebelum tekuk gitu. Dan ini beban banyak untuk dead load 29,
left load-nya 1,5 kali P dead load-nya, dan lenturnya 39. Dan juga buat left load juga 1,5 gitu. Nah, buat pertama paling step pertama pasti selalu kalian bisa tulis dulu parameter profil yang diperlukan. Ini untuk ASC kurang lebih kayak gini, A gross, B, H, TW, TF, R sama J. Ini mungkin beberapa parameter yang perlu kalian dapetin lah buat menghitung di next step-nya gitu. Terus untuk BC37 jangan lupa FV-nya 240 dan F-nya 370. Nah, next-nya pertama kalian perlu tentuin dulu beban desainnya. Tadi kan dikasih tahu ya bahwa beban yang terjadi itu servis saja. Jadi kalian cukup kalikan dengan faktor koefisien satu aja kan. Jadi dead load tambah left load di sini dapat 72,5 dan juga buat yang moment juga sama. Dead load tambah left load aja 97,5. Nah, next-nya kalian tentuin kapasitas aksial tekan. Nah, ini mungkin kalian perlu ingat-ingat lagi di tutorial tekan juga gimana cara menghitung kapasitas gitu. Kurang lebih di sini karena di sini kontrol leleh ya, jadi kalian langsung bisa hitung aja FIAG dikali faktor reduksinya atau 0,9. Di sini kalian dapetin 2048,15. Nah, di sini kalau kita cek aja secara tekan kan dia oke ya, jauh lah P ultimate-nya sekian gitu. Nah, misalkan nanti kalau kalian desain ketika ini udah nggak masuk ya, atau mungkin mepet, bisa jadi ketika kalian cek aksial lenturnya mungkin pasti nggak masuk gitu. Ini bisa jadi clue lah ketika kalian desain gitu. Nah, udah tentuin aksial tekannya, ini kan aksial lentur, jadi kalian perlu cek juga terkait kapasitas lenturnya gitu. Nah, ini mungkin berhubungan juga sama tutorial lentur kemarin, bahwa kalian kan tahu ya kalau kapasitas lentur dari suatu elemen itu tergantung sama zonanya gitu. Yang pertama kita perlu cek dulu kekompakan penampang, jangan lupakan tabel ini ya buat cek unstiffen sama stiffen elemennya. Yang perlu diperhatikan juga mungkin nilai dari lambda P-nya. Ini kan beda ya, kalau untuk kompak 0,38. Kalau untuk yang tekan, untuk yang slender sama no slender juga beda lagi. Jadi perlu perhatikan di sini aja. Jangan lupa untuk Stephen di sini B-nya setengah aja. Jadi B per 2 dibagi TF dapat 0,57. Lambda P-nya atau batas untuk kompaknya kalian bisa hitung juga 10,97. Jadi karena dia itu kurang dari lambda P berarti dia kompak untuk yang unstephen. Nah, cek juga buat yang Stephen element. Jangan lupa nilai H itu H bersih, jadi D total di sini ya dikurang 2TF dikurangi 2R atau radius kelengkungannya. Kalau misalkan nggak ada radius kelengkungannya berarti di sini langsung ambil aja misalkan 0 kan gitu. Terus dibagi tebal webnya kan di sini dapat 45,26. Buat yang web juga beda di sini, untuk yang lambda P kan 3,76 ya akar E per FV dapat 108,45. Nah, di sini dapat bahwa untuk yang Stephen element atau bagian yang webnya pun dia juga kompak kan di sini gitu. Nah, next-nya untuk lentur kalian perlu tentuin juga buat zona lenturnya apakah dia masuk ke zona 1, ke zona 2 ataupun zona 3 gitu. Yang pertama mungkin cari LP. Jadi batasan buat zona 1 kan LB kurang dari LP ya. Ini kalian tentuin aja LP. LP-nya itu rumusnya udah jadi, tinggal kalian masukin aja 1,76 RY dikali E per FV. R-nya itu radius girasi arah ya gitu. Ini kalian masukin parameternya dapat 2131,42 gitu. Terus ini LR, jadi batas dari LP ke LR kan dia zona 2 ya. Di sini kalian bisa hitung juga rumusnya kayak gini. Mungkin sedikit panjang sih. Jadi saran dari aku emang kalau buat lentur ini mungkin prosedural banget, tapi banyak banget lah rumus-rumus yang dipakai gitu. Jadi bisa ditulis aja nanti kalau di ujian ataupun kuis gitu ya. Terus di sini ya udah tinggal kalian tentuin nilai J-nya. Kalau misalkan J-nya nggak dikasih tahu, kalian bisa hitung juga pakai rumus yang di bawah ini. 2BF TF pangkat 3 ditambah D kurang 2TF dikali TW pangkat 3 dibagi 3 ya gitu. Nah, terus karena IWF itu C-nya selalu ambil 1 ya ini. Dan karena seringnya IWF jadi ya kalian bisa ingat lah C-nya selalu 1 gitu. Terus H0 itu D kurang TF, ini langsung dipakai aja dapat 442,72. Terus kalian bisa hitung juga nilai CW yaitu IY dikali H0 pangkat 2 dibagi 4 gitu. Di sini dapat sekian. Terus nilai RTS kalian bisa hitung pakai rumus yang ini juga, akar IY CW dibagi SX kan gitu. Atau modulus elastic section modulus ya SX itu ini. 5,035. Nah, kalau kalian masukin parameter-parameter ini, kalian bakal dapetin nilai R sekian gitu, 6534,75. Nah, tadi kan di soal diketahui ya, kalau panjang tak terkekang kolong atau LB-nya itu 4000 mm. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa karena nilai LB itu di antara LP sama LR, jadi dia masuk ke zona 2 gitu. Nah, karena zona 2,
Berarti kalian bisa pakai rumus lentur yang kayak ini. Jadi CB MP dikurang MP per MP kurangi 0,7 FDSX LB min LP per LR min LP gitu. Tinggal kalian masukin aja sih parameternya. Jangan lupa nilai MP ini adalah ZX kali FY ya. ZX kali FY. Di sini aku nggak ini. Nanti mungkin aku tambahkan ZX kali FY. Terus FYSX LB min LP ini juga udah dikasih tahu kan tadi. Ini dapat di sini LR-nya sekian, LB-nya tuh 4.000 dan tadi LR-nya LP-nya sekian ya 2.131 gitu. Kalian bisa hitung dapat 332,53. Yang jangan lupa ini tuh harusnya bakal kurang dari MP kan gitu. Karena ketika ada di zona 2 dia nggak bakal MP lagi. Dia bakal ada reduksi lah. Kan dia kurang lebih grafiknya kalau kalian ingat kan kayak gini ya. Ini kan gini ya. Jadi ini zona 1, ini zona 2 kan. Jadi dia bakal ada reduksi lah. Nah, nextnya ketika kalian udah dapat MN-nya, yaudah tinggal kalian tentuin aja kapasitas lenturnya dikali V-nya. Faktor reduksinya 0,9 kan di sini. Dapat 299,279. Dapatlah ternyata PMN-nya lebih dari MU. Nah, ini kalian udah dapetin parameter-parameter yang diperlukan buat menghitung interaksi aksel lenturnya kan. Karena buat dapat interaksi aksel lentur berarti kalian perlu dapetin akselnya sendiri dan juga lenturnya dulu gitu. Nah, nextnya di sini buat langkah kelima itu interaksi aksel lentur. Nah, ini beberapa yang perlu kalian cek kan tadi buat persamaannya kurang lebih ini aja ya. Ini kan. Tapi persamaan ini tuh ada dua kan tadi. Ada yang setengah dan juga 8/9. Yang mana ini tergantung seberapa besar gaya aksial kalian gitu. Ketika aksialnya ternyata kecil kurang dari 0,2, kalian bisa pakai yang persamaan 1 atau reduksi aksial lah gitu. Jadi pada ininya sih interaksi aksial lentur tuh ke arah yang persamaan ini ya. Dua persamaan itu tadi. Tapi kan beberapa parameter ini yang buat dapetinnya cukup panjang lah gitu. Step by stepnya lumayan banyak lah. Nah, terus setelah kalian dapat bahwa kalian dapat bahwa si akselnya kurang dari 0,2 dia masuk ke persamaan 1. Nah, nextnya kalian lakukan ini approximate second order analisisnya. Di sini kan tadi disuruh pakai DM ya. Kalau DM kalian ingat lagi tadi udah dijelasin sama Ken bahwa untuk DM itu kayaknya selalu 1 dan dia ada faktor tau B tadi gitu 0,8 EI. Jadi faktor reduksinya tuh digunain di ngitung P-Euler-nya ini gitu. Jadi kurang lebih bedanya di situ aja sih. Jadi pertama mungkin kalian perlu hitung dulu tau B-nya berapa. Tau B itu tergantung sama ini alpha PR per PY. Alpha PR tadi PR-nya tuh PR dari first order aja. Jadi PNT tambah PLT tanpa ada nilai B1 kan. Karena B1 belum ada. Jadi tinggal 1 dikali 72,5 di sini. Dan alpha selalu 1 tadi LRFD kan gitu. Dan juga PY itu FIAG kayak biasa dapat ternyata dia kurang dari 0,5 berarti nilai tau B-nya 1. Kalau dia lebih dari 0,5 tau B-nya kalian harus hitung pakai rumus yang tadi lah di awal ya. Terus kalian bisa hitung P-Euler-nya itu P kuadrat EI bintang. Jadi jangan lupa ini EI yang udah direduksi ya, bukan EI yang biasa. Dibagi KL kuadrat P kuadrat. Nah, EI bintangnya itu ini 0,8 dikali EI-nya kan. Dibagi K-nya ingat kalau untuk DM selalu 1 dikali L-nya atau panjang tak terkekangnya kan. 1 kali 4 kuadrat dapat sekian gitu. Nah, CM jangan lupa ini tergantung sama momen yang terjadi. Kalau kalian lihat kan di sini momen yang terjadi itu dia ini ya dia searah kan. Jadi kan kurang lebih kalau kalian membuat lentur kayak gini, kurang lebih bentuknya kayak gini kan. Gitu. Nah, berarti kan dia single kurvatur kan. Dia nggak ada inflection point di tengah kan. Jadi kalian bisa simpulkan bahwa kalau untuk single kurvatur sih pasti ketika momen di atas sama bawahnya sama, nilai CM-nya pasti selalu 1 di sini. Di sini kan. Karena sama-sama kan. Dan juga karena dia beda tanda jadi di sini dapat minus kan. Di sini single kurvatur dapat CM-nya 1 gitu. Buat yang reduksi momen tadi kan. Nah, nextnya kalian tentuin nilai B1. Nah, B1 tuh rumusnya secara umum selalu kayak gini. CM dibagi 1 min alpha PR dibagi PS1. Tadi udah dapetin CM-nya 1, alpha PR-nya tadi udah dapet, dan juga PS1-nya udah dapet. Dapet nih B1-nya 1,046. Jangan lupa bahwa ketika kalian dapetin B1-nya kurang dari 1, ya udah ambil bahwa nilai B1 tuh minimal 1 di sini. Dapat B1-nya, ya udah ini tuh nanti yang kalian hitung buat dapat si perbesaran atau amplifikasi beban lah di aksial maupun lentur kalian gitu. Untuk PR kan
PNT aja kan 72,5 kilonewton gitu. Dan juga untuk MR berarti B1 MNT tambah B2 MLT, dan ternyata di sini karena dia terkekang di ujung-ujung ya, kita asumsikan dia non sesuai, berarti B2-nya 0, jadi B2 MLT juga 0 di sini. Dapatlah MR-nya sekian 101,903. Nah, ketika tadi itu aksialnya kurang dari 1, maka kalian bisa pakai faktor reduksinya ini, setengah dari yang aksial, yang lenturnya tetap aja. Dan ini kita cuma tinjau aja sebagai di sumbu kuatnya aja, MRX saja. Nanti kalau misalkan di soal dia ada bilang untuk tinjau di kedua sumbu, berarti kalian juga perlu hitung nilai kapasitas momen di sumbu lemahnya juga lah di sini gitu. Dapatlah rata untuk aksial lenturnya di 0,36 atau kurang dari 1 gitu. Itu buat contoh soal 1 ya, buat DM. Mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan dulu. Jadi ya pada intinya ya, kalau buat aksial lentur tuh kalian perlu ingat lagi materi dari aksial. Jadi menghitung kapasitas aksialnya jangan sampai salah di sini. Terus menghitung kapasitas lentur juga jangan sampai salah di sini. Jangan lupa harus cek kekompakan dulu, cek bahwa dia zona berapa. Itu baru kalian dapetin si kapasitas lenturnya gitu. Nah, nextnya sih tinggal di soal atau mungkin kalian tentuin sendiri. Kalian mau pakai yang DM atau yang ELM gitu, atau yang effective length method tadi. Nah, yang membedakan di mana kalau DM itu ada nilai tau B tadi dan juga nilai reduksi buat EI-nya tadi 0,8 kan. Sisanya sih kurang lebih sama. Yang mana nanti ini tuh kalian gunakan buat dapat si amplifikasi beban tadi, nilai B1 sama B2 gitu. Buat dapat ini PR sama MR. Jadi aslinya aksial lentur sih kalau kalian ininya ini, tapi buat dapat ininya sih yang kadang lama kan, buat dapat kapasitas aksialnya, buat dapat kapasitas lenturnya gitu. Dan juga beban yang udah diamplifikasi tadi, nilai B1 sama B2 gitu. Oke, kayaknya nggak ada ya. Mungkin aku lanjut aja ya buat soal nomor 2. Nah, ini buat yang metode kedua lah, effective length method. Nah, di sini kita punya profil W12 kali 58 gitu ya. Terus ternyata dia ditahan lah di brace frame, dan juga dia ada beban servis di sini, atau ya beban layan biasa lah. Koefisiennya 1 kali 1 kan, 1 dead load tambah 1 left load kan. Terus di sini CB-nya juga diasumsikan 1. Terus kita punya panjang dia 16 feet di sini. Jadi kurang lebih gambaran strukturnya kayak gini. Jadi dia terkekang di ujung-ujung sendi, terus panjangnya 16 feet, dan juga ada beban left load di tengah juga 10 kips ini di sini. Ya kurang lebih pertama catat dulu data-data soal kayak biasa, parameter-parameter yang apa diperlukan, agros, radius gerasi arah X, arah Y, inersia juga, terus plastic section modus jangan lupa Z ya, ZX sama ZY gitu. Terus di sini kan dia pakai A992 kan, A992 tuh 50 KSI atau kayak sekitar 300-an lah, 350 MPa kalau nggak salah ya. Terus CB-nya 1, LX sama LY atau panjang terkekang dari elemen kalian, yaitu 16 feet kan di sini. Terus buat effective length jangan lupa, karena namanya effective length ya, pasti sangat bergantung sama nilai K kan, KL atau faktor panjang efektif. Nah, di sini kebetulan banget ternyata dia sendi-sendi, jadi kalian bisa ambil satu gitu. Kalau misalkan di sini dia sendi jepit atau jepit-jepit, ya kalian nggak bisa ambil satu. Yang tadi kalau di DM kan, kalian bisa langsung ambil lah, bahwa nilai K untuk yang metode DM itu 1 kan. Nah, next-nya kayak biasa, kalian tentuin dulu beban desainnya. Ini aku ada salah di sini ya. Maksudnya di sini tadi share pilot aja. Tapi ya ntar aku perbaiki. Di sini aku hitungnya dia beban ultimate 1,2 dead load tambah 1,6 left load di sini. Dapat 360 kips. Terus buat yang momen juga sama kan di sini dia di tengah benang ya. Beban di tengah benang ini kalau kalian tinjau momennya kan berarti kalian bisa hitung 1/4 PL kan di sini. Nah, ini 1/4 PL aja. Jangan lupa kalau di sini aku asumsikan dia beban ultimate, aku kali 1,6 buat yang left load, buat yang beban hidup. Dapat 64 feet kips. Next-nya, nah buat kapasitas tekan, karena tadi dia nggak sebutin ya bahwa dia ternyata gagalnya atau dikontrol oleh leleh, berarti ya kalian perlu hitung ilurnya lah gitu-gitu buat diasumsikan bahwa dia pasti akan ada flexural buckling lah, atau tekuk yang lentur gitu. Yang pertama pasti cek dulu kelangsingannya. Jangan lupakan tabel yang ini kalau buat yang kelangsingan atau silinder elemen itu ini 0,56 untuk yang flange, dan juga 1,49 untuk yang web gitu ya. Tadi di sini dapetin bahwa untuk yang unshift, untuk yang flange maupun di web itu dia sama-sama non cylinder gitu. Nextnya kalian cek juga tekuk globalnya kayak biasa KL per R. Di sini aku nggak hitung lagi buat RX karena kalian bisa ya dari tekan kalian bisa simpulkan ya bahwa ketika
baik sumbu kuat maupun sumbu lemah itu punya apa ya, LB yang sama dan sebagainya sama, ya pasti dia bakal tetapnya di sumbu lemahnya kan, atau di RI-nya atau nilai radius gradasi yang lebih kecil gitu. Jadi di sini aku hitung aja langsung ke yang RI aja. 76,9, batas elastisitas kita adalah ini ya, 4,71 akar E per FV dapat 113,43. Berarti kita bisa simpulkan bahwa dia tuh ternyata inelastic buckling di sini gitu. Karena inelastic buckling, kalian bisa pakai rumus yang ini kan, bahwa kalian perlu hitung dulu F Euler-nya, jangan lupa P kuadrat E per KL per R kuadrat. Kalian masukin angka-angkanya dapat 48,92 KSI. Kalian hitung FCR-nya karena dia masuk ke elastic buckling, pakai rumus yang ini 0,658. Kalau dia elastic buckling kan dia pakai 0,877 kan, dikali FV gitu. FV kali FV. Dapatlah sekian. Dan juga jangan lupa dikalikan agrosnya buat dapat kapasitas tekannya, dapat 498,72. Nah, kalian udah dapetin buat kapasitas tekannya, nextnya berarti kalian perlu tentuin lagi kapasitas lenturnya kan gitu. Kayak biasa juga step by stepnya selalu sama, kalian perlu cek lagi kekompakan. Dan mungkin yang menarik di sini ketika kalian udah bisa ya simpulkan bahwa si elemen kalian itu dia non slender atau ya dia kurang dari kalau sorry karena dia sih lebih kecil ya. Jadi kalau dia ternyata non slender, yang perlu diperhatikan dia belum tentu kompak juga karena kan batasnya lebih gede ya. Di sini buat kompak tuh batasnya jauh lebih ketat lah. Di sini kan 0,38 ya. Tapi buat yang web di sini dia ya dia lebih longgar lah, 1,49. Di sini dia 3,76. Jadi ya tetap harus dicek lah ketika dia slender tuh, ketika dia non slender belum tentu juga dia kompak. Jadi kalian harus cek juga buat kekompakan elemennya, buat penambangnya. Stephen sama Stephen. Kayak biasa juga buat yang flash maupun di web juga. Ini kalian juga bisa hitung lah, ini sama kayak yang tadi ya. Kompak ternyata untuk yang Stephen sama Stephen. Nah, nextnya kayak biasa juga, kalian perlu cek dia masuk ke zona berapa. Kayak biasa, kalian harus hitung dulu nilai LP-nya. Kalian perlu hitung untuk nilai LP, kalian perlu hitung juga nilai LR. Terus jangan lupa ini ya, beberapa parameternya nilai J, nilai C. Untuk yang IWF selalu 1, H0, CW, sama RTS. Nah, kalau kalian masukin dapat untuk LP-nya itu 8,87 feet. Kalau untuk LR-nya itu ini 29,85 feet. Nah, kayak biasa ketika kalian punya dapat nilai LB 16 feet yang dia di antara LP sama LR, berarti dia masuk ke zona 2 gitu. Jadi emang sering-seringnya tuh soal tuh jarang banget ke zona 1 karena kan kalau zona 1 dia simpel banget ya. Kalian cukup hitung LP aja terus udah Z sekali FB, tapi sering kali itu masuk ke zona 2. Jadi kalian perlu hitung nilai MN-nya pakai rumus yang inilah. Dan kalian juga perlu cek kan nilai LR-nya gitu. Apakah dia masuk ke zona 2 atau zona 3 gitu. Ya udah, kalian masukin nilai EP jangan lupa, MP itu jangan lupa Z kali FY. Kalian dapetin di sini 283,45 feet caps kan. Oke. Nah, di sini aku ulang lagi di sini. Dapat kalikan dengan faktor reduksi 0,9 dapat ya sekian 283,45 feet caps. Nah, nextnya ketika kalian udah dapetin buat kapasitas tekan sama lenturnya, berarti kalian perlu cek buat interaksi aksa lenturnya di sini. Cek aja buat apakah dia masuk ke persamaan 1 maupun persamaan 2. Ternyata kan di sini beban aksial yang terjadi itu dia lebih dari 0,2 ya, atau 0,72 di sini, berarti dia masuk ke persamaan 2, atau yang kalian perlu reduksi itu yang lenturnya, atau 8/9 tadi. Nah, nextnya kalian bisa pakai effective length method buat dapat tadi nilai B1 sama B2. Nah, baik lagi tadi kan disebut ya, kalau elemen itu terkekang di kedua ujungnya, maka ya asumsikan aja bahwa dia itu non sesuai kan, nilai B2 itu 0. Karena kan kalau buat dapat nilai B2 tadi ada beberapa rumus ya, harus dapat base story lah dan sebagainya tadi gitu. Terus ya kalian bisa dapat nilai alpha selalu 1 buat LRFD. Jangan lupa buat effective length method, dia itu nggak ada faktor tau beta di atau faktor reduksi buat EI-nya tadi kan gitu. Jadi kalian bisa hitung P Euler-nya itu kayak biasa, P kuadrat EI per KL kuadrat gitu. Di sini tuh lain aja ya, konversi satuan dari feet ke caps, maka ada nilai 12 di sini gitu. Kalian dapetin P kuadrat EI per KL kuadrat dapat sekian. Terus buat nilai CM-nya atau faktor reduksi buat momennya, tadi kan kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Dari tabel yang tadi kan lampirin di awal tadi kan kalian bisa pakai rumus yang ini. 1 min 0,2 alpha PR per P1 gitu. Kalian bisa hitung aja alpha PR-nya itu first order aja. Jadi beban aksial di awal dibagi P1-nya tadi di sini. Atau yang dapat di sini kan. Dapat 0,98 lah. Atau dekat 1 juga sih. Gitu. Terus kalian bisa hitung nilai B1-nya CM dibagi 1 min alpha PR per P1 di sini. Dapat 1,158. Jadi faktor amplifikasi beban
buat B1 tuh 1,108. Nah, nextnya kalian bisa dapetin B1, berarti kalian bisa hitung beban yang udah diamplifikasi lah, atau di sini PR tuh PNT tambah PLT dapat 360 kips, dan juga buat MR tuh B1 MNTX tambah B2 MLTX, karena tadi dia non-show jadi B2 langsung nol kan di sini. Jadi kalian perlu hitung aja B1 dikali MNTX di sini 70,92 feet kips. Ya udah, kalian bisa masukin ke persamaan aksial lentur kalian yang reduksi di lentur tadi 8/9 ya. Kalian dapetin total di sini ya cukup inilah mepet atau 0,94 atau kurang dari 0,9 lagi. Jadi ya kita bisa simpulkan bahwa buat profil WF 12 kali 8 tuh dia mampu menahan beban yang bekerja. Harusnya ini ultimate tadi aku hitung. Kalau mungkin layan pasti jauh lebih kecil sih di sini. Dan juga direct analysis tuh kurang lebih step by stepnya selalu sama. Kalian perlu hitung kapasitas tekannya, kalian perlu hitung kapasitas lenturnya gitu sama. Yang membedakan tuh tadi ketika kalian hitung nilai B1 sama B2-nya gitu. Ketika efektif length, berarti ini di sini yang perlu diperhatikan, nggak ada faktor reduksi buat di PLR-nya atau nggak ada faktor tau B tadi gitu. Dan juga nilai K itu buat efektif length tuh kalian perlu cek dari perletakan di kedua ujungnya atau pakai alignment chart tadi gitu. Tapi kalau buat DM, nilai ini tuh ada reduksi tadi 0,8 EI dan juga ada nilai tau B tadi dan juga nilai K itu salah satu. Jadi kurang lebih perbedaan di sini aja sih ketika ngitung nilai B1 sama B2 gitu buat kedua metode tadi. Dan pada akhirnya selalu sama sih output kalian atau persamaan yang kalian pakai selalu inilah. Jadi antara dia akselnya lebih besar dari 0,2 kalian pakai yang reduksi di lentur 8/9 atau ketika kurang dari 0,2 kalian bisa pakai yang setengah tadi gitu. Ya dapat DCR dari PM-nya berapa lah gitu. Oke, mungkin sebelum ke soal terakhir, soal ketiga ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, kayaknya aman ya. Mungkin aku lanjut aja. Soal ketiga. Nah, ini mungkin soal desain. Ini aku ambil juga dari salah satu ujian lah. Kayak tahun berapa gitu. Jadi kurang lebih di sini kalian punya struktur kayak gini. Jadi dia kena beban tekan dan juga ada beban lentor di kedua ujungnya ya. P sama Q di sini. Terus ya dia balok sederhana. Dia yang kalian perlu hitung di sini beban servis aja atau satu dead load tambah satu level di sini. Dan juga bukan beban ultimate gitu. Terus, nah di sini buat berat sendiri balok tuh diabaikan. Jadi kalian perlu bebannya tuh cuma dari beban luarnya aja atau P sama Q aja di sini. Terus di sini diminta buat rencanakan profil yang bisa digunakan untuk bisa menahan beban yang ada di struktur ini gitu. Dengan pakai bajanya BJ37, FI-nya 240, terus bebannya kayak gini, P-nya 201 kN dan juga Q-nya 84 kN gitu. Yang pertama mungkin cek dulu kapasitas perlu atau buat demand dari first order-nya berapa. Ini beban dari first order kayak biasa, jadi buat P-nya berarti langsung dapat 201 kN, buat lenturnya atau momennya tuh 84 kN/meter. Ini first order aja, jadi belum ada amplifikasi buat second order-nya kan gitu. Karena kan kalau tekan tadi udah dijelasin bakal ada perbesaran defleksi kan, jadi kalian perlu perbesaran bebannya gitu. Terus langkah 2, ini mungkin preliminary design. Jadi di sini untuk balok juga kan kita harapannya dia selalu akselnya kan kecil kan. Jadi kita bisa asumsikan bahwa yang kita harapkan tuh rasio gaya aksial tuh kita buat PR per PC kurang dari 0,2 gitu. Karena PR per PC kurang dari 0,2, berarti kita bisa dapetin bahwa PC itu kurang lebih harus lebih besar daripada PR per 0,2 atau sekian. Jadi kita harus desain elemen kita kurang lebih minimal lah harus bisa menahan beban aksial sekitar sekian 1005 kN gitu. Nah, di sini kan kita udah dapat ya demand buat kapasitas tekan kita sekian. Nah, nextnya berarti kan kita perlu tentuin si profil kita gitu. Nah, di sini mungkin banyak cara. Yang pertama mungkin ada di PPT Budia juga ini. Kita selalu asumsikan bahwa nilai KL per R atau kelangsingan itu 50 gitu. Nah, di sini ya ini asumsi aja sih buat desain awal. Misalkan ini kalian mau pakai yang kemarin waktu tekan kan ada ya tabel dari AGR itu juga bisa, atau kalau kalian mau langsung tembak profil juga bisa. Ini kurang lebih kayak pendekatan aja sih gitu. Dan di sini KL per R50 kalian bisa dapetin bahwa dia tuh masih inelastic buckling kan di sini. Jadi harapannya dengan kita ambil kayak gini tuh
si batas dari kapasitas tekanan itu masih tinggi lah, masih di elastic buckling kan gitu. Terus karena dia elastic buckling, kalian bisa hitung pakai 0,658 ini FY per FV dikali FY. Dapatlah 211,33 MPa. Dan ketika kalian udah dapat FCR-nya, kalian bisa dapat lah, kan PC itu P FCR kali AG ya. Berarti kalian bisa dapetin lah AG-nya sekian gitu. 5.059,64 mm kuadrat gitu. Nah, next-nya sih kalian bisa pergi ke tabel profil gitu. Kira-kira profil mana aja sih yang AG-nya lebih dari ini gitu. Nah, ini kurang lebih aku coba pakai yang ini EWF 175 7,5 11 yang mana mungkin agrosnya lebih besar tapi ini cukup mepet ya, cuma lebih sekian lah, cuma lebih sekitar mungkin 30 doang ya, 30 mm kuadrat gitu. Dan juga parameter-parameter RX, RY, IX, IY, dan ini beberapa parameter lainnya. Plastik ini ZX sama Z-nya juga gitu. Nah, next-nya kayak biasa, ketika kalian udah tentuin profil yang kalian pakai, kalau desain kan selalu sama ya. Kita cek lagi kapasitas aksial tekannya berapa, lenturnya berapa, dan terakhir aksial lentur gitu. Nah, buat tekan kayak biasa, ini selalu harus kalian cek langsung untuk tekuk lokalnya. Kayak biasa ternyata di sini untuk yang Steven sama Steven dapat lah no slender gitu. Terus cek lagi tekuk globalnya, kalian bisa hitung KL per R. Di sini kan tadi dia sendiri-sendiri ya, jadi langsung ngambil aja satu. Terus karena dia pasti tekuk di sumbu lemah, kalian bisa hitung aja langsung di sumbu lemahnya atau yang RY kan 43,8 dapatlah sekian. Dan dia masih inelastic buckling. Dan rata ketika kalian cek buat kapasitas lenturnya karena dia inelastic buckling kan sekian 0,658, kalian pakai rumus yang ini dapatlah 156,996 MPa gitu. Dan rata ketika kalian hitungkan nilai pitch-nya atau kapasitas tekanan itu kurang dari kapasitas aksial perunya kan gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa dari akselnya aja nggak oke, apalagi ketika nanti kalian cek aksel lentur kan gitu. Jadi di sini ini masih nggak oke, jadi kalian perlu iterasi lagi. Dan di sini iterasi kedua kita ambil yang lebih gede lah, kurang lebih agrosnya 2 kali lipat lah, 92,18 dengan profil sekian 250, 250, 914 gitu. Nah, kalau kalian mau itu kalian bisa dapetin kapasitas akselnya sekitar sekian 1600 ya. Jadi hampir naik 2,1 kali lipatnya kan gitu dibanding awal gitu. Yang mana dia pasti lebih besar dari kapasitas demand-nya gitu. Sehingga analisis lenturnya dan juga aksel lenturnya bisa kalian lakukan. Jadi ketika tekannya udah kalian pastikan bahwa dia kapasitasnya masuk, berarti next-nya kalian bisa lanjut lah buat lentur sama yang aksel lentur. Paling tips aja, jadi ketika nanti misalkan ujian atau kuis, pemilihan profilnya nggak terlalu harus yang efisien. Ketika nggak ada persyaratan DCR harus berapa dan lain sebagainya, kalian bisa pilih aja profil yang lebih besar dari profil demand-nya atau mungkin agros demand tadi ya. Jadi biar kalian nggak perlu iterasi lagi gitu. Kebetulan kan di sini di kapasitas tekannya dia nggak masuk ya, karena di awal kalau kalian cek memang beban tekannya cukup besar di sini 201 kN. Misalkan dibalik ketika akselnya kecil dan juga lenturnya besar kan bisa jadi dia nggak masuknya di lentur ya. Dan itu ngebuat iterasinya makin lama kan. Jadi kayak udah sampai lentur ternyata harus ngulang dari awal lagi gitu. Jadi paling tipsnya bisa pakai profil lebih gede aja lah dibanding agros demand-nya gitu. Nah, ketika kalian udah cek bahwa tadi akselnya udah oke, next-nya berarti kalian perlu cek buat kapasitas lenturnya. Ini kayak biasa, yang pertama cek kekompakan penampangnya. Di sini kalian perlu cek buat unsteven sama stevennya. Kayak biasa pakai tabel yang ini kalau yang buat yang kekompakan elemen ya. 0,38 akar E per FV dapat dia unsteven kompak. Terus juga untuk yang steven dia juga kompak. Terus buat cek zona lentur kayak biasa kalian perlu hitung LP, nilai LR gitu. Dan dapat ternyata LP-nya 3196 dan juga LR-nya tuh 12.480 ya di sini. Yang mana tadi kan LB-nya 4.000 ya. Jadi kita bisa simpulkan nilai LB itu di antara LP sama LR. Jadi baik lagi selalu sama, dia dapat di zona 2 gitu. Jadi karena dia zona 2, kalian perlu hitung pakai rumus yang MN kayak gini. CB dikali MP dikurang ini gitu. Dan di sini kan kita bisa ambil CB1 karena kan momen di ujung-ujung kan nilainya sama ya. Jadi distribusi gaya dalam momen sepanjang beton juga kosong. Jadi kalian bisa ambil nilai CB-nya itu 1. Ingat lagi CB itu kan kalau di etap atau di tugas kalian kan kalian perlu hitung pakai itu ya. Nilai MA atau momen di seperempat bentang, di setengah bentang gitu-gitu. Karena di sini kita asumsikan sepanjang bentang sama, jadi langsung aja ambil CB-nya 1. Yaudah, karena zona 2 kita bisa pakai MN yang kayak gini. MP jangan lupa ZX kali FY. Dan juga ya parameter-parameter lain kalian bisa masukkan nilai LB, LP gitu ya. Dapatlah sekitar
229,28 yang mana dia lebih besar dibanding MU-nya kan. Jadi oke. Jadi kalian udah cek secara tekan oke, secara lentur juga oke, dan ya ini cukup jauh kan. Jadi kalian bisa confidence lah bahwa buat ngecek akselerator juga harusnya oke kan gitu. Nah, nextnya mungkin kita buktikan buat interaksi akseleratornya. Nah, di sini buat interaksi akselerator kayak biasa, yang pertama kalian perlu cek dia masuk ke persamaan 1 maupun persamaan 2. Karena dia kurang dari 0,2, berarti dia masuk ke persamaan 1 atau yang reduksi aksial kan. Terus kalian bisa pakai approximate second order analysis. Di sini aku pakai yang DM ya. Jangan lupa kalau DM tuh ada tau B tadi dan juga ada ini faktor reduksi buat E-nya 0,8 tadi. Dan juga buat DM tuh nilai K-nya selalu 1. Kalian bisa hitung alpha pair per PG-nya, dapat tau B-nya selalu 1. Terus P1-nya juga sama, dapat sekian. Dan juga CM, jangan lupa. Tadi kan kalian bisa dapetin bahwa dia tuh kurang lebih nggak ada inflection point kan. Jadi dia bakal single curvature atau nggak CM-nya terus 1. Nah, udah dapat tadi, kalian bisa hitung lah faktor amplifikasi buat yang non sesuainya atau lebih satunya kan di sini. CM dibagi 1 min alpha PR per PS1. Dapatlah 1,019 gitu. Nah, nextnya ya udah kalian bisa hitung buat kapasitas perlu dari penambang kalian. PR-nya itu PNT kayak biasa, tapi MR yang ada amplifikasi di B1 tadi, B1 MNT. Tambah B2 MLT dapat 85,614. Ketika kalian cek, untuk yang persamaan pertama atau reduksi aksel atau yang setengah tadi dapatlah 0,477 atau dia kurang dari 1. Jadi kita bisa simpulkan desain kita dengan pakai profil IWF 250, 250, 914 tuh mampu menahan beban service tadi yang terjadi itu atau beban lain yang terjadi. Jadi kalau buat desain paling agak trikinya di awal sih di ketika kalian pemilihan profil di sini gitu. Jadi kalau misalkan nanti di ujian atau di kuis karena waktunya juga mepet, mungkin kalian bisa pakai profil yang agak boros nggak masalah. Yang penting masuklah secara kapasitas tekan maupun lenturan gitu. Karena di sini cukup panjang buat ngecek tekannya, apalagi lentur juga sama. Kalian perlu cek zona kan di sini ya. Terus kayak biasa ke bawahnya selalu sama sih. Ketika udah dapat profilnya yang kalian pakai apa, next cek kapasitas buat aksial, kapasitas lentur, dan juga terakhir ini aksial lenturnya. Jangan lupa kalian pakai DM atau LM tadi ya. Kalau DM selalu sama, ada nilai tau B, nilai K, dan juga tadi E yang tereduksi gitu. Oke, itu mungkin aja buat contoh soal, 3 contoh soal ya. Buat aksial lentur mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, aman ya kayaknya. Paling kalau misalnya ada masih bingung, besok diperhatiin aja pas kelasnya biar uh, lebih paham lagi lah buat akselenturnya. Mungkin next ke Kendrick. Oke, ini terakhir ya, buat tugas besarnya. Ya, cuma satu slide ini sih. Jadi kemarin kalian udah ngitung aksial tarik, aksial tekan, lentur, termasuk yang geser dan melukanya. Nah, di progres selanjutnya ini kalian cukup hitung aksial lenturnya. Cara gimana? Yang pertama kalian ekspor dulu di dalam PMM-nya. Nah, ini nih cara ngekspornya. Ini kalian short aja, short dari lowest ke highest. Dilihat yang absolutnya paling besar. Misalkan kalau, aduh ini kebetulan positif semua. Misalkan kalau M33-nya tuh ada yang minus, sorry ini kayaknya ada yang, oh nggak benar-benar. Misalkan M33-nya tuh ada dua nilai nih. Kalau misalnya di short dari lowest to highest dia nilainya min 400, sedangkan highest to lowest 300. Berarti diambil absolut terbesarnya, yaitu yang min 400 tadi. Nah, ini intinya nilai absolut. Terus di copy juga nilai-nilai lainnya. Jadi ini kayak beton aja. Kayak PU maksimum berapa nilai momennya. Terus saat M33-nya maksimum berapa nilai PU dan M22. Saat M2-nya absolut maksimum berapa nilai PU dan tiga-tiganya. Jadi dia cuma ada tiga. Nggak perlu maksimum minimum, tapi cuma yang absolut maksimum. Nah, terus next, rekapitulasi aja kapasitas tekan yang udah dihitung di kolomnya. Jadi kan kalau kemarin itu untuk aksial tekan kolomnya itu dihitung di dua arah ya, sumbu kok sumbu lemah. Nah ini cuma diambil di satu arahnya ya, yaitu di sumbu lemahnya untuk yang untuk PN-nya.
VPN. Sedangkan MNX-nya dan MAE-nya tetap harus di sumbu-sumbu lainnya. Jadi ini yang sumbu lemah. Terakhir, untuk analisis aksial lenturnya sendiri itu dipermudah lah di sini. Jadi ini langsung aja asumsi CMS sama dengan satu. Berarti ini kan nggak perlu lagi kan ngelihat momen-momen di ujung setiap kolomnya. Apalagi ini kan kolomnya ada beberapa, kolom tengah, pinggir, sudut gitu. Nah itu eh, nggak perlu tuh dicek lagi gaya dalamnya. Maksudnya gaya dalam momen di ujung-ujungnya. Jadi langsung aja CMS sama dengan satu. Terus B2-nya langsung sama dengan nol. Jadi ini kita nggak mempertimbangkan em, apa struktur kondisi bergoyang untuk kedua arah. Walaupun itu kan sebenarnya di Tubus ada sistem rangka pemikul momen kan. Nah itu tetap aja B2-nya langsung nol aja. Itu em, nggak perlu dihitung lah sway-sway-nya gitu. Nah terus ini kita menggunakan LM tapi kita nggak perlu ngecek syarat LM. Jadi kan sebenarnya ada syarat delta second order per delta second first ordernya harus kecil sama 1,5 tapi ini diabaikan aja syaratnya. Jadi simple. Ini benar-benar langsung dicek dengan satu, B2 dengan 0, M nggak perlu cek syarat. Terus cukup tinjau sumbu lemah kolom. Termasuk K1-nya. Kan tadi effective line method harus apa ya, nilai K1-nya itu berdasarkan alignment chart kan. Nah, itu nanti langsung pakai aja yang udah dihitung di lentur. Jadi ini semua isinya ngerekap-rekap aja sih. Terus ntar tinggal masukin formula, nilai E-nya berapa. Ini contoh tabel aja. Ini nggak harus diikuti sama persis sih. Nih contohnya EI-nya berapa, I-nya berapa, PNT-nya berapa, PR-nya berapa. Ini PNT di sini langsung dengan PU aja ya. Nggak usah nggak usah diapain ya. Nggak usah buat kombinasi gravitasi aja. Langsung pakai PU. Nah, terus PR-nya berarti kan sama dengan PNT aja. Karena B2-nya 0. PC itu ngitungnya kita nih yang apa PY. PY kan AG eh sorry, ini PC ya. Kalau kalau PC itu langsung dari yang ini. VPN sorry VCPN harusnya makanya sama kan 3584 354 kalau di effective line method dia nggak perlu hitung PY sih karena itu cuma digunakan untuk direct method aja. Nah dapat PR per PY berapa, CMS langsung sama satu, alpha alpha selalu satu, k satunya ini kalau di contoh ini dia 2,6, LB-nya berarti kan bisa beda-beda kan panjang kolomnya. Betul kalau ninjaunya satu lantai yang sama berarti bisa harusnya sama sih LB-nya. Nah, terus PE1, ini tadi, ini rumusnya yang V kuadrat EI per K1 L kuadrat, B1-nya berapa? Ini ada sebesar 1,21, berarti ini kan, bayangin aja, ini gara-gara meninjau second order, dia terdapat perbesaran momen sebesar 20%. Jadi bayangin kalau diabaikan, berarti kita ya mengabaikan 20% momen yang mungkin timbul gitu. Padahal kan kita faktor reduksi aja 0,9 kan, 0,9 ini 1,2. Jadi bisa aja gagal gitu kalau nggak diperhitungkan second ordernya. Nah, ini PNTX, PNTY langsung aja yang ini M33, M22 ini. MRX, MRY berarti kan langsung aja dikali B1 kali MNT. Terus MCX tadi ini kapasitas luntur. Nah, ini kan sama nilainya. Terus udah ini udah apa kapasitas DCR ya, DCR arah X, DCR arah Y. Terus ini jangan lupa ini dihitung berdasarkan apa ya PR per PC-nya. Kalau kecil kecil dari 0,2 berarti kan yang DCR aksialnya direduksi sebesar setengah. Kalau ternyata besar sama dengan 0,2 berarti yang DCR momennya yang direduksi sebesar 8/9. Nah, kalau dia kecil sama dengan satu ya udah oke, aman. Gitu sih. Ini kalau misalkan besar sama dengan satu berarti ini harus ulang ya. Ini ngulang lagi. Em, Elemennya diperbesar biar aksialnya besar, momennya besar juga. Nah, terus ini dilakuin untuk yang kemarin pembagiannya sih. Harusnya kemarin tuh kalau nggak salah kolom tengah pinggir sudut ya. Nah, ini ya ini apa ya? Ini paling harus diekstrak aja sih ininya gaya dalamnya. Ini kan ada tiga untuk em, satu kolom ya. Nah, berarti nanti ada 3 kolom, berarti totalnya ada 9. Berarti tabel yang kayak ini ntar dibuatnya 3 kali gitu. Gitu sih buat tubesnya. Jadi simpel aja cuma kayak gini.
Oke. Ini tunggu sampai ya udah nunggu semenit ya kalau ada yang mau tanya. Nah, ini juga nggak perlu ya. Yang ini diabaikan juga di Tubes. Nggak perlu pakai national law. Benar-benar cuman yang tadi aja. Oke, kalau nggak ada yang tanya, eh Prof ada mau ditambahin nggak? Aman dari gue. Aman, yaudah. Ini bakal di end aja recordnya. Udah, semangat guys. Boleh